Halo semua, apa kabar? Sebelumnya, kalian pernah gak sih ngerasa kayak cemas, tertekan, atau bahkan kehilangan arah dalam hidup? Bukan karena masalah eksternal, tapi karena kalian mempertanyakan makna keberadaan kalian sendiri. Jika iya, kalian tuh gak sendiri. Inilah yang menjadi pusat perhatian Rollo May, seorang tokoh penting dalam psikologi eksistensial. Sebelumnya, siapa sih Rollo May? Jadi, Rollo May adalah salah satu tokoh psikologi eksistensial yang lahir pada tahun 1909 di Ada, Ohio, Amerika. Nah, minatnya pada psikologi berkaitan dengan kehidupan keluarganya yang bermasalah dan hubungan orang tuanya yang tidak harmonis. May pernah menderita penyakit tuberkulosis dan terpaksa harus menghabiskan 3 tahun di sanatorium. Untuk mengisi waktu luang-luang, dihabiskan dengan membaca literatur Soren yang kemudian memberikan pengaruh besar terhadap konsep kecemasan akan eksistensi manusia. May mengemukakan psikologi eksistensial adalah usaha dalam memahami manusia yang tengah mengalami dan menjadi tujuan pengalaman. Artinya, kita tahu bahwa kita hidup, punya pilihan, dan suatu hari akan mati. Nah, kesadaran ini membuat manusia berbeda dari makhluk lain. Terdapat 2 konsep dasar pada psikologi eksistensial. Yang pertama ada being the world, yaitu dimaknai sebagai hadir di dunia. Orang yang mengalami kecemasan dan kesedihan yang disebabkan oleh aliansi dari dunia atau diri mereka. Nah, manifestasinya yang pertama ada unworld, yaitu tentang bagaimana kita merasakan dan berinteraksi dengan tubuh kita dan dunia fisik di sekitar, seperti cuaca, makanan, tubuh, penyakit, dan sebagainya. Sedangkan midworld yaitu perasaan kita saat berinteraksi dengan orang lain. Apakah kita diterima, dimengerti, atau justru merasa terasingi. Nah, yang terakhir yaitu ada eigenworld, yaitu dunia dalam diri sendiri, di mana kita seperti ngobrol dengan diri sendiri, memahami perasaan, berpikir tentang pilihan hidup, atau menyadari siapa diri kita sebenarnya. Konsep selanjutnya adalah non-being, yaitu ketakutan akan ketiadaan atau kehampaan, nothingness. Jadi ini adalah sisi gelap dari hidup saat kita mulai bertanya, apa sih gunanya semua ini? Atau apakah hidup ini punya arti? Namun menurut May, menghadapi non-being justru bisa membuat kita lebih sadar untuk mengisi hidup dengan makna. Selanjutnya adalah kecemasan. Kecemasan dalam masyarakat meningkat. Nah, ketakutan ini membuat orang bingung tentang apa yang harus dilakukan dan siapa dirinya. Rollo May menyebut kecemasan sebagai bagian alami dari keberadaan manusia. Kecemasan bukanlah sesuatu yang harus dihindari, tetapi sesuatu yang harus dipahami. Dalam psikologi eksistensial, kecemasan muncul ketika kita dihadapkan pada pilihan penting dalam hidup. Dan ketika kita menyadari bahwa kita bebas, namun juga bertanggung jawab atas hidup kita sendiri. May membedakan 2 golongan kecemasan. Yang pertama yaitu kecemasan normal, di mana kecemasan yang sehat dan wajar terjadi saat kita menghadapi situasi yang menantang atau penting. Contohnya, cemas sebelum ujian atau presentasi, takut kehilangan orang yang dicintai, atau bingung saat kita harus memilih antara 2 jurusan. Nah, kenapa penting? Jadi karena kecemasan ini mendorong kita untuk berkembang, membuat pilihan yang lebih sadar dan mencari makna hidup. Yang kedua yaitu kecemasan neurotik, yaitu kecemasan yang berlebihan dan tidak rasional. Seringkali berasal dari penolakan terhadap tanggung jawab, ketakutan akan kebebasan, atau penekanan konflik batin. Contohnya, selalu merasa takut gagal meskipun sudah berusaha keras, takut mengambil keputusan karena merasa pasti akan salah, dan menghindari semua tantangan karena takut tidak cukup baik. Kenapa ini berbahaya? Karena kecemasan ini menghambat pertumbuhan, membuat seseorang hidup dalam ketakutan dan kebuntuan, bahkan bisa berkembang seperti gangguan psikologis. Sedangkan kecemasan dalam perspektif Freud adalah sinyal bahwa terdapat konflik batin antara id, yaitu bagian liar dalam diri yang berisi keinginan dan dorongan, ego, yaitu penengah yang berusaha membuat keputusan yang seimbang antara id dan superego, sedangkan superego adalah suara hati, moral atau aturan sosial, dan manusia akan mengalami kecemasan ini terus selama hidup. Kebebasan dan tanggung jawab.
Soren menekankan kebebasan dan tanggung jawab, di mana kebebasan yang sejati selalu datang bersama tanggung jawab. Kita bebas memilih jalan hidup kita, tetapi setiap pilihan punya konsekuensi yang harus kita tanggung. Sedangkan Rollo May membagi kebebasan menjadi dua. Yang pertama ada kebebasan esensial, yaitu kebebasan untuk menjadi, freedom to be. Ini adalah kebebasan terdalam yang dimiliki manusia. Kebebasan untuk menjadi diri sendiri, membentuk identitas dan memiliki makna hidup secara sadar. Jadi ini bukan soal tindakan, tetapi soal eksistensi dan jati diri. Kita bebas menentukan siapa kita, apa yang penting bagi kita, dan bagaimana kita ingin hidup. Sedangkan kebebasan eksistensial adalah kebebasan untuk bertindak, freedom to do. Ini adalah kebebasan untuk bertindak, memilih, dan membuat keputusan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kebebasan yang tampak dalam dunia nyata seperti berbicara, bergerak, memilih pekerjaan, belajar, dan sebagainya. Tetapi kebebasan ini hanya bermakna jika disertai dengan kesadaran dan tanggung jawab pribadi. Nah, itulah beberapa teori-teori dari psikologi eksistensial. Kita sebagai mahasiswa sering dihadapkan pada tuntutan untuk menjadi seseorang. Disinilah pemikiran Rollo May menjadi sangat relevan. Kecemasan saat memilih jurusan, keraguan dalam menjalani peran ganda sebagai pelajar, dan pencari makna. Semuanya adalah bagian dari perjalanan eksistensial kita. Namun, alih-alih lari dari kecemasan itu, Rollo May mengajak kita untuk menghadapinya dengan keberanian. Karena justru dari kegelisahan itu, kita bisa menemukan makna dan arah yang sejati. Hidup memang penuh ketidakpastian, tetapi kamu selalu punya pilihan, dan di balik setiap pilihan ada peluang untuk tumbuh dan menemukan makna. Jadi, jangan takut merasa cemas, karena justru di sanalah letak kemanusiaan kita. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa.